Suasanana enakeun, hujan ngari rincik sabari ngopi. Dan kita akan lihat situasi terkini khususnya di KPK karena kan sedang rame urusan KPK ini ya. Nah, hari tadi ada TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Komandannya biasanya Ahmad Khozinuddin dan Egy Sujana. Tahu kan mereka semua yang sedari dulu memang membenci sekali kepada Pak Jokowi. Tadi mendatangi KPK, bahkan terjadi keributan, saling dorong dengan petugas KPK dan aparat kepolisian. Karena mau melaporkan Pak Jokowi yang landasannya OSIS RP sembari membawa massa banyak. Ente itu mau melaporkan atau mau menggeruduk? Kan itu pertanyaan kita. Ya otomatis oleh petugas KPK dibatasi, hei, 2 orang masuk silakan, 3 orang masuk silakan. Ini yang masanya, yang tim huru haranya, tim horenya mendesak masuk. Ya wis terjadi saling dorong. Wah, hampir digebuk tuh sama polisi. Coba kita lihat dulu nih keramaiannya, saudara. Kita udah sering kemari kok, jangan Pak Amin cak-cak kok. Dulu Pak Amin lagi saya kan lihat bagaimana. Ini udah kita cuma aja di sini kita bisa dapat mas. Kalau begini kalian menghalang mendukung korupsi dong caranya seperti ini. Cuma laporin aja. Cuma melapor. Menyampaikan ini. Di sini ada. Jadi tadi dua orang sampai dalam aja kenapa ya? Sampai situ lobby bang, sampai lobby ya Allah. Sampai lobby situ. Laporan korupsi gimana? Kita kamera masuk. 3 orang Pak ya, 3 ya? Iya, yang masuk Sampai situ sampai lobby. Sampai lobby. Kalau yang lain sampai lobby. Ini lobby. Lobby. Masa nggak boleh juga lobby? Masih siapa? Dalam siapa? Dari Dumas. Iya, Bukan. Bapak kan mau ke pengaduan kan? Iya. Nah, dari Dumas itu. Ya udahlah. Saya minta ini ada pengaduan. Sebentar lagi tutup. Ya udah, Pak. Saya minta doa. Tiga orang ya. Tiga orang. Udah. Ajukan aja. Ini yang bertiga siapa aja? Enggak, saya ini. Di lobi aja. Kita udah kasih media Pak, di sini kan media di sini aja. Kita nggak masuk. Ambil di skripsi saya. Saya ambil 3. 3 Pak ya, pengertiannya Pak. Ini saya udah ambil di skripsi saya. Mintanya pengertian kamu nggak KPK nggak pengertian. Kasus korupsi Jokowi lo pertahanin bagaimana? Bicara soal pengertian, bicara soal hukum. Kasus Jokowi 72 miliar kita laporin. Sampai hari ini nggak ada jalan. Lo bicara soal apa? Silakan apa? Kenapa ketika kasus-kasus soal politik lo tangkep-tangkepin? Bilang sama Humas, bilang sama ketua KPK. Jangan bicara soal kesamaan lo. Ini sekarang kan Kerja berdasarkan kepesan. bukan, kita kan di lobi. Kalau masuk kita tahu 3 orang. Iya, Pak. Kenapa masalahnya nggak boleh masuk lobi? Ini juga punya rakyat, ini milik rakyat KPK ini. Iya, kenapa? Biasanya beda loh, oke kita percaya. Tapi sampai situ kenapa nggak bisa masuk? Atas dasar apa? Karena kita menuntut Jokowi. Masalah usia saya ini. Ada keberpihakan KPK Sampai situ doang. dengan kasus-kasus Jokowi gitu. Jadi apa? Iya, cuma 3 orang. 3 orang apa? Kita bisa sampai situ ke dalam 3 orang nggak boleh. Udah koordinasi dengan Koordinasi apa? Kenapa ketika ada hal macam aksi hari ini lo bicara soal 3 orang? Soal 3 orang, soal hukum. Kemarin kita masuk ke dalam kok. Kemarin kita soal 3 orang. waktu itu. Ubed juga kemarin. Ubed aja. Kemarin kita lipat. Kalau kamu bicara soal 3 orang sampai hari di tempat ini, kami tunggu besok-besok. Semua harus sampai di sini 3 orang. Tidak ada yang boleh masuk ke dalam, oke? Semua 3 orang. Artinya Kemarin Ubed berapa orang masuk? Yang kemarin Kemarin Ubed. kemarin kenapa ada yang lain? Oh enggak ada. Lihat kasih lihat videonya. Jangan video. saya yang live pakai kawat barrier ini. Tidak kan saya. Saya yang live kemarin lagi Sujana live kemarin. Kemarin bukan ada baru. Ya. Bisa kami datang sama Imran itu kan di sini. Bapak ini tahu KPK yang KPK tukang bohong.
Ini hak rakyat bukan evaluasi. Ini keberpihakan KPK terhadap kasus Jokowi. Ya, betul. Kalau memang Ini jongos Jokowi ini, jongos Jokowi. Jongos Jokowi. Humas bicara kalau mau yang menyuruh Anda. Jangan jadi jongos Jokowi. Jangan jongos Jokowi. Jokowi bukan presiden lagi. KPK harus ganti. Jangan jongos Jokowi. Jokowi bukan presiden lagi. KPK harus netral. Kan biasa peraturannya masuk ke dalam KPK independen. Iya kan? KPK jangan jadi jongos Jokowi. Jokowi. Anggap Jokowi. Kamu jongos Jokowi ini. Kemarin Lebih dari 5 orang bisa bohong kamu. Orang peraturannya banyak. kalau sampai ke dalam 3 orang. Tapi ketika di lobi kita dikasih hak. Apa coba rekam dia ngomong apa? Kemarin Nurani 98 lebih dari 5 orang. Enggak coba dia bisa ngomong. Dia bisa ngomong aja. Ngomong. Saya mau ngomong. Aturan mana? Mana peraturannya? Mana peraturannya mana? Undang-undang tertulisnya mana? Kalau bicara Mana? Boleh sampai ke situ. Mana? Enggak boleh. Tadi saya mendapat laporan bahwa ada pengaduan itu. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. 2 orang itu batasannya sampai dalam. Enggak, bukan kita bicara kita ini mau ke lobi. Kalau di dalam 3 orang oke, kita setuju. Ternyata kamu membatasi sampai sini. Kenapa alasan sampai sini gitu loh? Haknya apa? Kalau ke dalam mau ke 3 orang. Emang kenapa? Kalau gini. Maju. Haknya apa haknya? Masuk aja. Apa lu? Apa? Masa perempuan kalian dorong? Ibu yang dorong saya. Videonya ada. Jangan dihambat. Jangan jadi jongos Jokowi kalian ini. Rakyat Indonesia sudah Jongos Jokowi. Kenapa orang masuk ke dalam nggak boleh? Ketuanya dong suruh turun. Turun di sini ketua KPK dong. Yang mana ketua KPK hari ini legal? Ketua KPK dong. Yang mana ketua KPK hari ini legal? Kita mau menyuarakan suara rakyat. Jokowi koruptor nomor 2 di dunia, data dari kalian bela. organisasi internasional. Dibela sama jongos-jongos. Kalian punya keluarga makan uang Jokowi, uang haram. Haram. Haram itu. Turun temurun di alam kubur kalian akan Kan? Saya itu karena sedari dulu mengamati mereka, hafal betul satu persatu mukanya, meskipun nggak mau juga tahu namanya. Nggak tahu namanya, cuma mukanya tahu. Orang itu aja kok. Hah? Coba, Anda teliti. Satu-satu tuh mukanya, kan itu aja dari dulu. Urusan ijazah Pak Jokowi dan lain sebagainya, ini orang-orang ini. Dan kalau kita lihat, ini karena kemarahan mereka, ini ex-HTI ini. Kalau saya lihat, banyak para pembela HTI. Jadi, orang-orang HTI yang kecewa kepada Pak Jokowi karena organisasinya dibubarkan. Orang-orang FPI yang marah kepada Pak Jokowi karena organisasinya dibubarkan. Akhirnya bersatu, berkumpul untuk menghajar Jokowi dimanapun, atas dasar apapun. Maka semua kebijakan Pak Jokowi di mata mereka 1000% salah. Padahal nih orang-orang ini nih selalu gencar. Kalau ngomong itu anti asing. Wah, kalau urusan asing ini jagonya urusan menentang. Hati-hati asing, usir asing. Kayak gitu tuh. Sekarang tiba-tiba ada OCCRP. Itu di dalam negeri atau di luar negeri? Luar negeri. Asing pula. Tetapi dipercayai 100% beritanya yang disandarkan pada opini, bukan fakta. Ini kan kacau. Mereka memaksakan opini OCCRP ya dijadikan sebagai barang bukti. Tapi ya wis lah. Publik juga tahu kok mereka ini seperti apa, kerjaannya apa. Oh, tahu kita. Sedari dulu pembenci. Bukan pencari kebenaran, tapi para
pembenci. Para pembenci mereka ini para pembenci udah jelas. Pilihan politik mereka selalu kalah, organisasinya dibubarkan, ya wis. Akumulasi murkanya tuh. Kita mah cukup ketawa aja karena tahu ini dalangnya siapa dan lain sebagainya, tahu kita. Ya, jadi nggak heran kalau orang-orang ini itu pasti jadi pengacau dimanapun. Pasti dipermasalahkan pokoknya program pemerintah. Itu apapun aja programnya pasti dibuat salah sama mereka tuh. Termasuk yang di Banten itu, yang PSN PIK itu, yang membuat huru-haranya orang-orang kayak gini. Orang-orang kayak gini yang membuat huru-haranya. Yang orang Bantennya bakal mendapatkan manfaat banyak. Ada tempat wisata di sana. Orang-orang kayak gini yang membuat huru-haranya. Jadi udah nggak asing. Apapun yang dilakukan, yang menjadi program pemerintah, pasti bakal diserang oleh mereka-mereka. Itu kata kuncinya ya. Maka kita harus nandai satu-satu tuh mukanya. Agen asing, nah itu jangan-jangan mereka nih agen asing tuh. Selalu teriak asing, asing, asing. Dia sendiri yang agen asing. Kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.